Selamat siang menuju sore semuanya. Ya, sekarang saat ini siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agil di sini dari Universitas Indraprasta PGRI UPM 2017-4350-2325 tentang proyek yang udah saya bikin, yaitu sistem operasional klinik. Operasional klinik ini masih dalam contoh sederhana, belum dalam contoh yang lebih mendetail, tapi seenggaknya sistemnya ya udah bisa jalan, programnya juga bisa jalan, insya Allah. Udah terkoneksi dengan database MySQL, dibuat dengan Java NetBeans, pakai Java NetBeans. Tanpa panjang. Udah terkoneksi dengan database MySQL, dibuat dengan Java NetBeans, pakai Java NetBeans. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung ke videonya, langsung ke projectnya maksudnya. Projectnya namanya adalah MedApp. Saya beri nama MedApp. Di sini sudah saya clean and build, jadi sudah ada. Begitu di clean and build, projectnya bisa dijalankan dalam bentuk jar, file jar. Dan bentuk file jar ini bisa dilihat di folder project kalian. Kalau di sini pakainya di this PC atau di My Document NetBeans Project MedApp. Kalau dibuka ada disk ini, src ini untuk source code-nya. Di sini disknya yang tanpa panjang lebar lagi, mari kita coba buka. Di sini sudah kita masuk ke form login terlebih dahulu. Tapi karena database-nya ini baru dibikin dan pasti database-nya masih kosong, berarti di sini belum bisa diisi username dan password, benar kan? Tapi tenang, di sini sudah pakai emergency login. Itu kita tinggal masukin username-nya, yang mana username admin dan password-nya adalah rahasia. Emergency login successfully. Kenapa saya buat emergency login ini? Karena saya pikir kalau misalkan kita buka aplikasinya langsung ke home, ada kemungkinan kita bisa langsung ke forum yang lain, dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Dan karena saya juga belum bisa membuat session jadi mohon dimaklum. Emergency login successfully, dan kita langsung masuk ke homepage atau home menu. Dari sini kita langsung saja, karena datanya masih kosong, kita langsung masuk ke olahan data. Kita di sini ingin menambahkan data pegawai terlebih dahulu sebelum masuk ke admin. Nanti akan saya jelaskan kenapa demikian. Di sini kita isi ID pegawainya, karena kita mau membedakan mana ada. Di sini ada jabatannya ada karyawan, ada dokter. Karena kita mau masukin admin, jadi kita ada baiknya kita pakai karyawan dulu. Kita masukkan datanya, misalkan KA 2001. Lalu kita beri nama, nama saya sendiri, Ahmad Agil. Sini pakai jabatannya, kita pilih karyawan. Kalau enggak karyawan, kerjanya apa? Jenis kelamin of course pria. Usia katakanlah 21. Nomor telepon katakanlah 0878. Salah. 0878 8006 8008 sekian. Alamatnya katakanlah di Jakarta. Alright. Di sini kita langsung tambah pegawai. Pegawai berhasil terdaftar. Di sini langsung ada di load datanya. Di sini ada Ahmad Agil Wirasyaputra. Di sini kepanjangannya ya, oke lah.
di sini kita tambah satu data lagi, oke? Kita masukkan dokter kali ini. Ya. Tambah pegawai lagi. Pegawai berhasil terdaftar. Oke. Di sini bisa kita hapus datanya. Di sini bisa ubah data pegawai. Kita klik yang di tabel, bisa langsung muncul data di sini yang bisa siap untuk diubah. Di sini katakanlah kita mau ngubah usia di sini, atau kita ubah aja nomor teleponnya 8008 jadi 8006. Ubah data pegawai, data berhasil dirubah. Oke, itu tandanya berhasil. Kalau nggak berhasil, ya tidak berhasil. Oke, tambah pegawai lagi, data berhasil, pegawai berhasil terdaftar. Oke, kita coba hapus si Panjul Wirawan ini. Si Panjul ini kita hapus saja. Oke, ceritanya dia dipecat atau resign atau gimana, mungkin meninggal. Oke, kita hapus data. Apakah Anda yakin? Oh yes, karena buat contoh data berhasil dihapus. Oke, alright. Oke, dari sini dari sini kita bisa tinggal kita keluar dulu. Setelah itu kita masuk ke admin. Kita masukkan kode pegawainya tadi. Yang tadi kode pegawainya adalah KA2001. Di sini kita akan pencet enter dan apa yang akan terjadi? Voila. Namanya sudah masuk. ID adminnya kita masukkan AD. Untuk kodenya kode AD-nya kita masukkan angka yang sama saja, 2001. Username-nya katakanlah Grill, dan passwordnya passwordnya Mark 4281. Di sini nggak disembunyiin karena kita asumsinya adalah yang buka ini form adalah orang admin, atau kita masukin di data kita sendiri. Kita bisa tambah admin berhasil terdaftar. Apa yang terjadi kalau kita pencet enter kode pegawainya nggak ada? Misalkan kita masukin KA2002, kita pencet enter, kode pegawai tidak atau belum terdaftar. Itu tandanya kita harus balik lagi ke form pegawai dan kita harus daftarin, atau mungkin kita salah masukin kode, bisa aja. Di sini kita mau bikin adminnya di sini, cuman ini doang. Dan kita masukkan untuk login, kita masukkan kode DO karena ada dokter 2001. Enter. Ada Charlie Stephenson di sini. Masukkan ID adminnya. Untuk adminnya di sini kita masukin DOK 201 ini saja. Charlie 321. Passwordnya katakanlah samain aja, Charlie 321. Tambah pegawai harus tambah. Admin berhasil terdaftar. Nah, ini kita bisa login dengan username dan password di sini. Kita keluar. Nah, kita langsung ke scene yang berikutnya. Tadi kita sudah masukin kode pegawai, masukin data pegawai, masukin data admin biar bisa login. Sekarang kita masukin data pasien. Ini yang belum dikirim. Data pasien, sebelum kita masuk ke praktek untuk registrasi, kita harus menambah data pasien dulu. Nah, kita tambahin data dulu, data pasiennya. Kode pasien, untuk kode pasien kita masukkan kode PA 200, jangan 20, 3001. Terus namanya Bayu Sumargo. Dan usianya 17 tahun. Jenis kelaminnya pria. Nomor teleponnya 0898
Sekian demi privacy. Alamatnya di Jakarta Selatan, katakanlah begitu. Nama pasien berhasil terdaftar. Oke, kita coba tambah satu lagi. Karena alamatnya dia di mana ya? Di Bekasi. Wah, dimensi lain. Tambah pasien. Oke, pasien berhasil terdaftar. Oke, untuk menghapus data dan mengubah data pasien sama saja seperti yang tadi. Untuk bersihkan form, udah tentu saja untuk membersihkan semua yang di sini, untuk mengosongkan semuanya yang ada di form ini. Oke, untuk buat laporan kita bisa untuk yang nanti lagi. Sini kita registrasi dulu. Untuk kode registrasi kita masukkan kode pasien dulu, katakan tadi kode PA 3001, pencet enter. Karena untuk kode registrasi ini kenapa harus dibedakan, karena ini untuk masukkan kode registrasi untuk mendata siapa saja yang masuk untuk periksa di sini. Katakanlah RE 4001, keluhannya katakanlah batuk pilek, untuk berobat. Oke, terima kasih, mohon tunggu di tempat yang sudah disediakan, semoga lega sembuh. Ini diuntukkan untuk karyawan di sini untuk berbicara seperti ini. Canda. Oke. Sekalian aja sama yang tadi, kode pasiennya PA 3002, sakit kepala, berobat. Oke, sudah tidak ada lagi. Nah, dari sini untuk dokternya bisa langsung ke praktek. Nah, di sini ada daftar pasien yang sudah diregistrasi. Di sini kita bisa masukin aja di sini kode periksanya, kita masukin aja katakan PE 5001. Sini batuk pilek. Jangan karena batuk pilek dokternya bisa diperiksa, bisa diajak ngobrol, tapi yang nggak aneh ya. Ini untuk ada dua jenis kunjungan, konsultasi dan perawatan. Kalau konsultasi cuman diperiksa-periksa doang. Kalau perawatan misalkan kalau ada kecelakaan dimasukkan ke klinik ini, kalau kita menggunakan ada resource dari kita yang harus kita pakai dari kita atau pakai masuknya ke perawatan. Jenis kunjungan ini juga akan mempengaruhi biaya total yang akan dikeluarkan oleh si pasien. Oke, karena cuman batuk pilek kita cuman konsultasi, yang mana konsultasi cuman membutuhkan biaya Rp15.000. Hasil kunjungan ini hasil diagnosa dari dokter, atau kalau enggak hasil tindakan yang diberikan dokter kepada pasiennya. Sini kadang-kadang kita kasih isi pasien diberi resep obat warung. Oke. Di sini kita bisa simpan, proses selesai. Oke. Sekalian saja untuk Katie Robinson PE 5002. Sini demam, sakit kepala. Sini ya katakanlah konsultasi. Misalkan di sini perawatan sepertinya tidak diperlukan, tapi untuk contoh kita berikan perawatan juga, akan pijat di kepala. Untuk perawatan akan diberikan tambahan Rp40.000, bisa dilihat di sini. Oke, ditambah konsultasi karena sudah pasti dikonsultasikan, jadi Rp55.000 hasil kunjungan. Katakanlah pasien diberi perawatan khusus. Perawatan khusus apa tuh? Oke,
Oke, kita simpan. Proses selesai. Oke, hari ini sudah selesai. Jadi langsung kita ke kasa alias kasir. Sini kode periksanya tadi PE 501 enter Bayu Sumargo. Di sini langsung masuk biaya, jadi yang tadinya 15.000 jadi 20.000 karena ditambah biaya administrasi strategi. Ada transaksinya TR 0001 karena ini pasien pertama kita. Dengan proses transaksi, proses selesai. Di sini bukan cuma hanya proses selesai, tapi data ini langsung dimasukkan ke database transaksi untuk transaksinya. Oke. Gambaran dari sistem aplikasi yang saya buat kurang lebih seperti itu. Dan tadi ada yang sepertinya ada yang terlewat, yaitu dalam pembuatan laporan. Laporannya di sini kita bisa mulai lagi dari pegawai. Di sini ada buat laporan, ini buat laporan untuk laporan. Oke, di sini pakai Jasper Viewer alias pakai e-report dalam projectnya. Di sini bisa dilihat klinik YOI rekapitulasi pegawai, rekapan pegawai yang semuanya, cuman baru ada 2. Di sini ada petugasnya untuk tanda tangan, ada form tanda tangan untuk petugas yang sedang membuat laporan tersebut. Oke, ada ini untuk karyawan atau pegawai. Sekarang untuk di adminnya juga sama. Di sini ada di sini ada tambah pegawai. Belum diedit. Sial. Di sini rekap admin. Sini ada passwordnya mark4281. Ada Charlie 321. Ini sengaja warnanya seperti ini supaya tidak terlalu kelihatan kalau pas di print, supaya tidak ada sembarang orang yang bisa melihatnya. Untuk pasien juga ada buat laporan seperti ini, Bayu Sumargo, Katie Robinson. Dan jangan lupa untuk laporan di kasa, buat laporan. Alright. Sekian dari demonstrasi dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya saja di kolom komentar di bawah. Dan kalau bisa di-share juga ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang lain, siapa tahu membutuhkan. Dan untuk apabila kalian tertarik sama project ini, sama file aplikasi ini, akan saya tambahkan juga linknya di deskripsi. Dan sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kekurangan mohon maaf. Apabila ada yang belum ditambahin atau ada tombol yang belum diganti, ya mohon maaf, tapi ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.